Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Dito Wangsa di segmen What's New. And let's go guys. Alright guys. Aduh. Jadi habis begadang-begadang ya semalam barengan sama Repsu, ditemenin sama Rizky juga nyusul. Terus juga ada Aldo yang join the party. Aduh, lumayan capek ya. Jadi kalian bakal melihat What's New ini agak telat karena gue kemarin agak tepar ya, agak kecapean. Mungkin sudah usia juga jadi masuk angin guys. Tapi anyway, itu merupakan podcast yang sangat seru sekali, yang benar-benar membuat gue cukup tidur bahagia ya, karena ada seorang Mr. Beast Indonesia yang kemarin juga nyawer-nyawer yang angkanya luar biasa. Once again ya, buat kalian semua mau yang berapapun sebenarnya, gue selalu bilang terima kasih sama kalian tentunya. Tetapi buat yang kemarin LC Moro ya, itu luar biasa sih. Sekali lagi thank you banget, itu akan sangat membantu banget gue dan tim Anak Tua ya. Dan dalam kesempatan ini, jangan lupa ya buat kalian yang belum nonton podcastnya, silahkan ditonton 3 jam ya, bisa dicicil ya, kira-kira kayak nonton film seri lah gitu. Tapi ada adegan yang lucu pas Dani mati lampu ya, jadi itu worth it buat ditonton ya podcastnya. Alright, so maaf ya kalau suara gue masih suara bangun tidur banget guys. Tapi gue mau bahas beberapa hal nih di What's New yang sekarang. Banyak yang nanyain juga, bang yang seru dong pembahasannya. Iya, gue bakal membahas hal-hal yang harusnya sih bisa cukup seru dan menyenangkan untuk dibahas ya. Yang pertama, ini beritanya akan datang dari Yakuza Like a Dragon, yang katanya muncul di halaman Steam. Ini udah jadi confirm juga sih sebenarnya, bahwa memang Yakuza 7 itu kemarin di Xbox yang gameplay itu juga ada kan Yakuza. Nah, ini menjadi game yang kemarin waktu gue bahas juga di podcast sama si Rizky, itu katanya game yang sangat asik. Dan memang kalau lu mau ngomongin JRPG, ya ini salah satunya, yaitu Yakuza 7 Like a Dragon, yang katanya memang akan sangat berbeda dengan seri Yakuza yang pernah ada. Yakuza 7 Like a Dragon ini akan muncul dengan gameplaynya yang begitu asik, versinya Rizky Republik Sultan. Tapi gue jujur jadi benar-benar tertarik karena Rizky bilang ada kemiripan dengan gameplaynya si Persona. Jadi kayaknya worth to wait, dan bakal ada di Steam juga gitu ya. Itu merupakan hal yang cukup menggembirakan. Jadi kita semua bisa nikmatin Yakuza 7 Like a Dragon buat di banyak platform gitu. Selanjutnya kita akan lanjut lagi ke berita yang cukup menarik, yang datangnya itu dari seorang tokoh The Lord of the Rings ya, yaitu adalah The Lord of the Rings Gollum. Dimana The Lord of the Rings Gollum ini itu baru-baru ini membagikan screenshot terbarunya mengenai upcoming gamenya The Lord of the Rings Gollum, yang di-develop oleh Daedalic Entertainment, yang diproyeksikan untuk konsol next gen. Setelah pertama kali mengumumkan game serta logonya pada tahun lalu, dikabarkan akan menjadi game stealth yang menitik beratkan heavy narrative melalui perspektif karakter Gollum. Jadi kalau kalian yang nggak tahu karakter Gollum itu seperti apa, yang mungkin anak-anak zaman sekarang yang nggak pernah tahu Gollum itu seperti apa, Gollum ini adalah, dia sebetulnya seorang hobbit. Hobbit tuh kayak orang-orang kecil yang ada di universe-nya The Lord of the Rings ya. Dan dia itu terobsesi dengan sebuah ring yang akhirnya membuat tubuh dia tuh menjadi terlihat seperti yang kalian lihat ini, monster, dan dia merangkak-rangkak gitu. Dan kalau ngomongin perspektif dari karakter Gollum ini akan sangat menarik, karena menurut gua ini akan sedikitnya agak mirip dengan karakternya sih yang ada di gamenya Styx, yang waktu itu gue pernah bahas juga sih di salah satu game stealth yang pernah gue bahas. Nah itu karakternya itu akan agak sedikit mirip jadinya. Dan di sini udah dibagiin beberapa screenshotnya yang menurut gue mungkin ini masih gambaran aja lah, kira-kira wordnya kayak gimana dan bentuk dari si Gollumnya juga kayak gimana. Dan di sini ada satu screenshot yang cukup menarik, di mana lu kan memang sebagai Gollum tuh bakal ada bisikan-bisikan yang mendrive lu untuk menentukan tindakan apa ke depannya. Nah ini ada satu screenshot yang menunjukkan bahwa di si Gollum ini sedang memikirkan kira-kira dia akan memilih apa. Dan ini akan kalian yang memilih tindakan apa yang akan kalian lakukan. Ada calm down, ada don't hurt us, ada yang lainnya juga. Ada 4 pilihan di sini kelihatannya. Dan ini akan terlihat menjadi salah satu mekanik gameplay yang ada di game The Lord of the Rings Gollum ini. Dan cukup menarik sih kalau menurut gue. Jadi stealth ditambah lagi dengan misteri-misteri yang suka muncul di kepalanya si Gollum. Nice. Alright, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah ini juga lumayan rame.
karena gue belakangan lagi sering nge-live streaming si gameplaynya Assassin's Creed, karena gue juga budak Assassin's. Pada akhirnya gue mengumpulkan orang-orang dan teman-teman yang memang sangat suka dengan franchise dari Assassin's Creed ini gitu. Dan gue suka ngomong bahwa memang Assassin's Creed ini awalnya adalah sebuah evolusi atau sebuah terobosan yang dilakukan oleh Ubisoft untuk menggantikan IP lamanya yang memang udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang berjudul Prince of Persia. Jadi Prince of Persia ini memang sudah menjadi IP lamanya Ubisoft ya. Jadi udah ada beberapa game dari Prince of Persia juga yang mungkin kalian suka dan kalian seneng banget mainin ya. Terus tiba-tiba gamenya hilang begitu saja dan digantiin sama sosok Assassins bernama Altair Ibn Lahid gitu ya. Dan tiba-tiba sekarang jadi salah satu IP andalannya gitu. Dan sekarang kita mendengar ada berita bahwa saja dikala Valhalla ini sedang seru dibahas, ya kan, menghiasi semua berita-berita, dan kemarin juga sempat bikin orang-orang kecewa ya, cuman gara-gara Valhalla-nya orang-orang kecewa gitu ya, dengan menelurkan dislike yang luar biasa banyak di videonya Xbox. Ternyata Ubisoft itu mendaftarkan domain untuk game dengan judul Prince of Persia 6. Dimana ini menjadi seri yang baru berarti untuk Prince of Persia kalau beneran akan dibuat lagi. Diikuti dengan sebuah kejadian di mana nih, nih gue bacain ya, di mana Prince of Persia footage redemption itu ternyata udah ada sejak tahun 2012 silam. Bahkan Marc-André Bilou, gimana sih ngomongnya ini, Beleau lah pokoknya tulisannya ya, Assistant Technical Director dari Ubisoft pun ikut berkomentar dalam video tersebut bahwa memang dikonfirm bahwa lewat halaman link ini ya, Christopher Prelot ini namanya aneh-aneh ya, seorang jadi artis yang pernah bekerja di Ubisoft. Menurut keterangan pada profilnya, memang Prince of Persia yang cancel ini ditujukan untuk konsol PS3, Xbox 360 dan PC di tahun 2011 sampai 2012 silam, dimana itu memang udah menuju ke next gen, itu harusnya akan keluar sih di era itu sebetulnya. Jadi memang ini diproyeksikan ada setelah Assassin's Creed juga sudah berjalan sebetulnya. Tapi akhirnya videonya ini jadi ramai pengunjung setelah muncul berita mengenai yang tadi tuh gue bilang bahwa Prince of Persia itu mendaftarkan domain si Prince of Persia yang ke-6. Nah, kalau ngomongin Prince of Persia ini, kalau gue sih beberapa kali ditanya, kira-kira bang Prince of Persia bisa jadi ada lagi nggak sih? Bakal ada lagi nggak sih? Ya gue bilang sih harusnya Ubisoft udah nggak ngurusin lagi Prince of Persia ya, karena memang sudah tergantikan dengan Assassin's Creed. Tapi tiba-tiba ada kayak gini, gue juga jadi ada asumsi bahwa memang Assassin's Creed kan semakin lama nih memang secara gameplaynya kan semakin berubah, dan mungkin saja tiba-tiba Ubisoft itu terpikir nih untuk masukin si Prince of Persia ini sebagai salah satu nih alternatif gebrakan barunya lagi versinya Ubisoft. Cuman ini cukup menarik ya, karena mengambil sebuah IP yang udah sempat hebat, rame dan bagus dan disukai banyak orang, dan tiba-tiba hilang dan digantikan dengan IP yang baru, tiba-tiba ini diambil lagi. Ya gue nggak ngerti sih bakal dibawa kemana sama si Ubisoft, tapi mudah-mudahan aja ini bukan hanya sekedar ngerame-ramein doang biar Valhalla makin naik namanya gitu ya, tetapi memang ada yang baru dari Prince of Persia ini sih. Gue cukup berharap jadinya gitu. Mari kita lanjutkan lagi teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke berita yang kayaknya kalau pemain-pemain game RPG US lama ini akan sangat senang dan sangat hype mendengar kabar yang satu ini. Yaitu adalah kabar di mana EA itu mengumumkan katanya bakal ada HD remaster 5 judul game katanya yang telah memiliki jadwal periode rilisnya. Masih dikategorikan EA HD title katanya. Sejauh ini pihak publisher pun baru membagikan info bahwa game tersebut adalah sebuah remaster yang dapat diakses baik pada konsol next gen maupun current gen. Tapi pada akhirnya orang kan mulai wild guess nih, menebak-nebak secara liar, dan mereka yang angkatan lama ini memang bukan menebaknya sih, berharapnya ini adalah Mass Effect Trilogy yang di remaster. Kalau gue sendiri sih cukup setuju ya, kalau itu emang di remaster akan menarik sekali sih, apalagi bisa dapet versi si next gen ya. Waduh, remasternya bakal kayak apa gitu. Mungkin dari kalian di sini bisa komentar ya, pengennya apa nih kalau EA announce ada 5 judul nih game yang akan di remaster. Kan ada 5 nih pilihannya, kira-kira apa aja ya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke berita selanjutnya yang datangnya dari Xbox 2020 Monthly Digital Event. Sebuah event bulanan yang nantinya akan memperkenalkan jajaran game eksklusif Xbox Series X mulai Juli mendatang. Jadi memang kayaknya Xbox nggak main-main tentang game eksklusifnya.
kita juga udah sempat bahas di podcast. Jadi lagi-lagi kalau kalian mau dapat referensi yang cukup banyak dan kita jadinya lebih nyambung nih ngobrolnya, mungkin podcast yang semalam bisa jadi referensi tontonan kalian juga ya, biar kita juga diskusinya lebih asik. Karena memang kita udah sempat ngobrolin juga bahwa Xbox Series X ini kayaknya cukup pede dengan game-game first partinya mereka. Karena kemarin kan udah third partinya dikeluarin tuh, udah keluar beberapa game yang emang wah gila juga, ternyata dia mulai berani dengan game-game third partinya. Kita nggak bisa bayangin kira-kira treatment apa yang akan dilakukan untuk game-game first party atau eksklusifnya Xbox. Jadi walaupun kalian bilang PS5 ini memang punya kekuatan yang cukup oke dari lini game eksklusif, gua rasa Xbox kali ini boleh kita kasih kesempatan nih untuk meredeem kesalahannya di Xbox One yang memang ada yang bilang jadi meja makan ya kan? Ada yang bilang dia jadi mesin buat nonton multimedia, ya Allah. Ya mungkin dengan si box yang kelihatannya kayak ada yang bilang tong sampah dan lain-lain ini, tapi anyway ini keren juga sih kalau dilihat-lihat lebih lama ya. Mungkin ada eksklusif games yang mungkin mereka bawa. Kita tunggu saja guys. Alright. Oke, kita akan lanjut lagi ke salah satu pembahasan yang menurut gua ini juga jadinya rame diomongin di orang-orang gitu, yaitu mengenai The Last of Us Part 2 yang trailer terbaru. Kenapa ini jadi rame? Sebenarnya karena ada beberapa influencer yang ya nggak perlu gue sebut namanya yang menganggap memang trailer ini ampas aja gitu, hambar aja menurut dia loh ya. Dan ada beberapa capturean juga yang menyebutkan itu, dan menurut gue sah-sah aja sih setiap orang menilai segala sesuatu yang memang dilempar ke publik gitu, karena setiap orang juga punya preferensinya, punya perspektifnya masing-masing, punya harapannya masing-masing, dan nggak perlu diributin tentang apa ya yang udah terjadi dengan The Last of Us Part 2 ini dan Naughty Dog dan PlayStation dan kalian para fansnya dan penikmatnya. Menurut gue udah cukup ricuh dan cukup riuh ya. Jadi kata gue sih untuk saat ini udahlah kalem-kalem aja boy. Yang pengen main-main, yang nggak pengen main ya udah diem-diem aja. Kalau menurut gue nggak usah diramein lagi, karena menurut gue pribadi nih sekarang udah tinggal kita tuh nunggu waktunya si The Last of Us Part 2 ini keluar. Kalian yang penasaran beli, yang enggak ya udah tunggu aja review yang benar-benar keluar dari mereka semua yang memang berhak untuk mereview game ini gitu. Kalau menurut gue ya, baru kalian di situ tentukan lagi tuh pilihan kalian, mau tetap diem untuk kecewa dan menganggap semua leaknya yang kemarin ini cukup, atau kalian penasaran untuk mainin gameplaynya kayak gimana. Itu nanti ditentukan dari titik itu sih kalau menurut gue. Jadi buat kalian yang kalau gue live juga sering nanya, bang bahas lagi tentang The Last of Us Part 2 gitu ya, gue rasa kayaknya ini udah cukup final. Jadi kita gamenya udah go on gold juga, jadi udah tinggal kita tungguin aja guys, kira-kira ending ini bakal kayak gimana gitu ya. Kita tunggu aja, nanti kalian bakal nentuin lagi keputusan kalian tuh dari titik dimana game ini udah mulai direview sama orang-orang secara legit gitu. Alright. Kita lanjut lagi, kalau udah ngomongin PlayStation, kayaknya kita ngomongin juga game eksklusif yang bakal dirilis di PlayStation, dan salah satunya adalah game dari sebuah seri yang akan menjadi seri yang banyak, dan ini horor ya, yaitu adalah The Dark Pictures Anthology Series. Dimana gue mulai tertarik dengan judul barunya yang namanya ada Little Hoops, yang dia mulai ngasih new detail tentang apa aja yang akan terjadi di Little Hoop ini. Dimana katanya ini ceritanya tuh akan bercerita mengenai sekumpulan siswa yang mengalami kecelakaan bus dan terjebak di suatu tempat bernama New England Town, dan dipenuhi dengan kabut misteri yang memiliki kaitan dengan sebuah tragedi yang terjadi pada abad ke-17. Kalau kita ngomongin tragedi apa yang terjadi di abad 17 yang terkait dengan horor-horor dan mistis-mistis dan apa sih namanya, kabut-kabut gitu. Udah jelas ini kaitannya dengan klinik-klinik dan witch ya. Witch itu apa sih? Penyihir ya. Dengan penyihir-penyihir kayak gitulah. Yang pasti sih itu menjadi hal yang cukup menarik perhatian gue, karena si Man of Medan kalau menurut gue agak anti klimaks gitu, agak kurang dari harapan gue. Mudah-mudahan Little Hope ini memang benar-benar memberikan hope, karena setelah gue tahu ini ada kaitannya dengan sebuah tragedi yang ada di abad ke-17, ini menjadi cukup creepy dan menarik untuk kita jelajah juga sih, kayak gimana kayak si game ini bakal mendeliver ceritanya gitu. Mudah-mudahan lebih baik dan lebih asik daripada Man of Medan. Gue sih cukup menunggu, dan kalau emang nanti rilis bukan gak mungkin kita bakal main bareng ya di channelnya si anak tua gitu. Oke, ini gue akan cepet aja ngomongin tentang beberapa game yang kemarin nongol nih di gameplaynya si Inside Xbox itu. Dan beberapa hal yang gue sebutin ini adalah memang game-game yang menurut gue pribadi nih itu adalah game yang menarik ya. Yang paling pertama adalah Scarlet Nexus. Sebenarnya dibilang spesial banget sih, memang nggak spesial banget Scarlet Nexus. Tetapi gue suka karena memang looks-nya itu loh, looks-nya ini buat next gen, tetapi dia datang dengan pendekatan yang anime banget, yang
Code Vein banget, tapi dengan gameplay yang menurut gue pribadi nih mirip-mirip sama gameplaynya DMC gitu. Jadi hack and slash, terus kayaknya bakal fast pace juga gitu ya, si temponya bakal menjadi cepat juga dan dikeluarin sama Bandai Namco untuk next gen loh. Walaupun banyak ya ini orang yang bilang buat next gen kok grafiknya gini doang, tapi kalau lu perhatiin lebih dalam lagi, dan gue juga dapat referensi dari Mas Plat ya, dari Jagat Play, di mana dia memang meng-highlight beberapa detail yang terjadi pada si 3D-nya, si gambarnya, si grafiknya gitu ya. Dan menurut gue emang cukup cakep sih untuk next gen, tapi kalian memang harus bisa menerima memang gambarnya tetap akan terlihat kartun ya, karena memang art style-nya seperti itu. Tapi ya bisa lu lihat lah dari shadow-nya dan segala macam, detail-detailnya itu memang cukup kerasa di game ini. Dan gue cukup penasaran apakah game ini akan semenarik trailernya, karena trailernya sih kelihatannya cukup absurd deh, khas-khas Jepang banget gitu ya. Kotanya udah hancur berantakan gitu, terus si monster-monsternya juga bentuknya nggak tak haruan gitu ya, bingung aja gitu, tiba-tiba ada di sini ada congornya kayak wadah es krim Konelo gitu ya. Itu menurut gue memang itu ala-ala Jepang banget sih, dengan creature design yang cukup menarik, tapi si karakter desainnya sih kelihatannya emang mirip-mirip sama si Code Vein, mirip-mirip sama Code Vein gitu. Jadi ini salah satu game yang di acara kemarin sih salah satu yang gue tunggu-tunggu juga sih. Dan selanjutnya adalah game yang bisa dibilang salah satu game yang juga menginspirasi game yang sangat-sangat besar, yang nantinya itu pembahasannya bakal gue bahas menjadi penutup dari video What's New kali ini, yaitu kita ngomongin Bloodlines Vampire The Masquerade, Bloodlines 2 ya, dimana confirm untuk Xbox Series X, dan menurut gue menjadi salah satu gong ya di acaranya Xbox kemarin waktu Xbox gameplay itu ya, Inside Xbox itu, yang dimana dia memperlihatkan sebuah gameplay dari si Vampire The Masquerade Bloodlines ini. Jadi semua yang main versi pertamanya itu pasti bakal terbelalak saudara-saudara. Kenapa? Karena versi lamanya ntar gue tunjukin, silakan kalian nikmati gambarnya yang begitu indah, yang memanjakan mata kalian ya. Gimana? Kuat kira-kira mainin yang pertama ya? Tapi itu menjadi salah satu game yang jelas-jelas menjadi inspirasi dari game yang akan dirilis juga di tahun ini, dan menjadi salah satu most anticipated game yang juga banyak kontroversinya lah mulai sekarang-sekarang. Jadi nanti gue bahas untuk di ending dari video ini ya. Nah, ngomongin Vampire The Masquerade of Bloodlines ini, menurut gue ini adalah salah satu game yang wajib kalian coba dan udah di-deliver dengan grafik yang super apik ya, kalau apalagi dibandingin sama yang versi terdahulunya gitu ya. Dan ini ditujukan buat next gen juga. Tapi gue juga berharap ini ada di current gen sih, tapi nggak tahu ya. Gue nanti bakal cari-cari apakah ini bakal ada di current gen juga atau enggak, karena gue pengen nikmatin juga sih si Bloodlines ini di versinya yang baru gitu, yang udah HD, dengan trailernya yang kayak kemarin gitu ya, vampir-vampir yang asik gitu, ada vampir yang edgy juga gitu ya, dan kelihatannya secara penampilannya juga cakep-cakep gitu ya. Jadi gue cukup tertarik, dan ini adalah salah satu game RPG yang punya detail gameplay yang sangat mekanik yang sangat menarik, dan ini menjadi inspirasi dari sebuah game yang sangat aku suka. Jangan lupa gue mau nyisipin ini bahwa PlayStation 5 dikabarin bakal menampakkan wujudnya di bulan Juni mendatang. Jadi ditungguin aja ya. Juni nih kita tunggu wujudnya bakal kayak apa sih, karena udah terlalu banyak orang yang nebak-nebak bentuknya nih guys. Jadi banyak juga yang udah mulai percaya emang gini bentuknya, bener kayak gini bentuknya. Belum, sabar, nanti Juni tungguin ya. Alright, kita tutup aja langsung. Apa sih sebenarnya bang game yang terinspirasi dari si Vampire Masquerade Bloodlines yang pertama itu? Yaitu adalah game yang emang diantisipasi sekali di tahun ini dan menjadi bahan perbincangan belakangan ini, yaitu adalah Cyberpunk 2077. Yoi. Jadi udah jelas-jelas waktu itu tuh siapanya, pokoknya orang dari CD Projektnya bilang bahwa memang Cyberpunk 2077 ini terinspirasi banget sama Vampire Masquerade Bloodlines yang pertama. Karena memang gue ngobrol juga sama kayak Bang Als, terus sama Sony, terus sama teman-teman gue yang emang suka game RPG, karena gue memang tidak sempat mengalami itu, karena gue nyobain main dan ternyata gue gak kuat dengan suguhan grafiknya teman-teman ya. Jadi sama gue ntar dulu deh gitu, kagak kuat gue gitu. Jadi bukan motion sickness, tapi memang udah gak relevan aja buat mata gue untuk nikmatinnya gitu. Kayak mending yang sekalian retro platformer deh, daripada gue harus nikmatin game yang ya grafiknya di mata gue sih agak nanggung jadinya ya. Kayak kasus gue disuruh nyobain lagi salah satu game yang pernah Lendi juga referensiin buat gue, yaitu Star Wars KOTOR ya. Itu juga bagus, tapi secara grafik udah gak masuk nih buat gue jadinya. Itu terjadi juga sama si Vampire Masquerade Bloodlines. Tapi memang secara gameplaynya, secara dia dilihat sebagai game RPG ya, RPG US ya, RPG barat gitu, bukan RPG JRPG ya. Itu merupakan game yang sangat cakep banget dan sangat bagus banget, dan kalian bisa explore, dan secara storynya juga bagus banget. Makanya kenapa si CD Projekt ini menjadikan dia acuan untuk bikin si Cyberpunk, bukan acuan sebenarnya, jadi inspirasi lah, Cyberpunk 2077 gitu guys. Jadi ini kayak fun fact aja ya dari gue. Nah selanjutnya ngomongin Cyberpunk 2077 nih, yo
ini dapat sebuah update untuk menutup video ini, di mana katanya ada custom disable genitals. Lu tau genitals gak sih? Genitals tuh alat kelamin. Gue ini cukup heran ya, cukup terkaget-kaget juga ya pas tahu ternyata bakal ada fitur kayak gini. Nih gue baca ini. Nah, setelah ESRB menetapkan rating, jadi ESRB ini untuk menentukan rating dari sebuah game ya, ini udah di rating mature, yang artinya Cyberpunk 2077 ini itu emang ditujukan untuk gamers dewasa, teman-teman. Gamers yang memang di atas 18 tahun ke atas ya, dikarenakan mengandung unsur-unsur. Nih gue jelasin lagi ya, karena kadang-kadang ada teman-teman yang ternyata masih di bawah umur nontonin anak tua nih ya. Gue kasih tahu aja ya, selain gue suka nge-vape, jadi kalian jangan ikutin kalau kalian belum cukup umur. Gue ingetin sekali lagi ya, itu. Yang kedua, ini gue mau dijelasin ada apa aja sih kalau 18 plus atau dapat rating M ya, mature dari ESRB. Yang pertama adalah ada unsur kekerasan, itu yang pertama. Yang kedua adalah blood atau darah, jadi berdarah-darah ya, bacok-bacokan dan segala macam. Ketiga adalah bahasa yang kasar, kayak swearing, terus bahasa-bahasa yang emang ya buat kalian lah, asupan kalian ini nggak pantas yang di bawah umur, karena takutnya nanti kalian niru-niruin gitu ya, tiba-tiba ngomong sama bapak malu begitu kan, ntar ditampol, terus yang disalahin video game. Jangan, nggak boleh ya. Lalu yang terakhir adalah konten nudity and pornography, dimana bakal ada pornografi di sini tuh, kalian tuh jangan otaknya tuh keburu kenceng kemana-mana gitu. Pornografi yang dimaksud di sini memang ada adegan-adegan yang dewasa, entah itu dia tidak memakai pakaian atau memang ya kayak masalah si genitals yang bisa di utak-atik ini gitu. Maksud gue, kalau kalian gak cukup umur, kalian akan jadi distorsi gitu otak kalian. Ini maksudnya apa ya? Kok kelamin bisa diganti-ganti? Kan dia laki-laki, tapi kok kelaminnya begitu? Nah, ini akan menjadi hal yang sulit untuk dicerna buat kalian yang di bawah umur. Tapi dibalik dari semua itu sih ya, gue menunggu event yang namanya Night City Wire, yang mungkin akan lebih mendeep dive lagi kira-kira yang namanya customizable genitals ini bakal kayak gimana gitu. Dan kira-kira implementasinya itu bakal seperti apa gitu. Jadi gue sih cukup penasaran nih, dan waduh, ini bakal gue bahas juga sih bareng sama podcastnya Bang Als nanti, biar kita juga bisa nge-deep dive juga kira-kira nih yang dimaksudkan oleh si CD Projekt ini masukin itu buat apa. Karena kan kalau salah paham bisa bahaya, apalagi di Indonesia gitu. Alright, gitu aja dari gue Dito Wangsa untuk berita yang kali ini. Dan sayangnya gue gak bisa bareng sama Leni karena Leni masih istirahat ya, capek banget semalam dia kayaknya. Jadi gue sendiri dulu. Tapi yang penting ini udah gue deliver, dan kalian yang nunggu-nunggu, inilah beritanya yang sudah gue suguhkan. Mudah-mudahan bisa memuaskan kalian. Jangan lupa buat subscribe ya. Ayo, jangan lupa buat subscribe kalau kalian suka dengan video-video yang gue bikin. Jangan lupa juga buat like dan komen di bawah yang kalian pengen komenin mengenai apa yang gue bawakan hari ini, dan kita diskusi lah di bawah bareng-bareng. Jangan lupa juga buat yang paling penting nih adalah share, karena berbagi itu indah, teman-teman. Apalagi kalau kayak si Moro kemarin, wah indah sekali itu berbaginya. Jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua, di mana tempat gue dapetin semua berita ini yang ditulis sama Lendi di @anaktua_, dan merchandise-nya yang nanti kalian follow sekarang, mungkin dalam beberapa hari ke depan bakal ada artikel atau bundling yang baru dari @PLY Original. Oke, gitu jadi gue Play Original, Bang Emer Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye bye.